Pemirsa, apakah benar kebijakan sistem pembayaran digital dengan KRIS dan GPN merugikan hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat? Dan bagaimana seharusnya pemerintah kita menyikapi kekhawatiran Amerika Serikat demi kepentingan bangsa dan juga pelaku usaha di tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Rizky Sadik, dan Direktur Center of Economics and Law Studies atau Selios Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Rizky dan juga Mas Bima. Selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, saya mau ke Mas Bima terlebih dahulu. Amerika Serikat ini khawatir dengan layanan keuangan Indonesia seperti adanya KRIS dan juga GPN. Apakah memang semengkhawatirkan itu bagi Amerika Serikat bila adanya KRIS dan GPN di Indonesia, Mas Bima? Jelas buat Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan digital mereka di sektor alat pembayaran terutama itu tidak kebagian kue. Kedua, kartu kredit itu semakin lama semakin ditinggalkan, jadi semakin turun. Dan pada saat itu saya mengikuti pada waktu ada GPN, kemudian QRIS ya. Ini saya pikir hak dari pemerintah dan juga bank sentral sebenarnya untuk memiliki alat pembayaran ataupun mekanisme seperti QRIS yang bermanfaat. Yang penting apa? Yang penting keamanan datanya. Yang penting kemudian biaya transaksinya murah. Dan juga yang penting adalah UMKM bisa menggunakan. Nah sekarang kalau Amerika Serikat protes soal QRIS, misalnya kita mencontoh QRIS, apa yang menjadi protes mereka? Orang itu menggunakan QRIS untuk beli barang-barang di UMKM, HP-nya juga ada iPhone kok. Mereka juga menggunakan perangkat teknologi dari Amerika Serikat. Artinya kita nggak bisa nih untuk hal-hal yang seperti ini kita negosiasikan. Jadi memang diharapkan untuk soal alat pembayaran, bahkan China sudah punya Union Pay, ada WeChat Pay juga, India juga punya hal yang sama. Ada hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan karena ini sangat sensitif soal masalah keamanan dari segi keuangan digital. QRIS sudah banyak memberikan manfaat, banyak sekali UMKM yang dibantu. Konsumen juga di Indonesia, masyarakat happy menggunakan QRIS. Jadi pemerintah Indonesia diharapkan untuk hal-hal seperti ini sikapnya satu aja. Ini nggak dinegosiasikan gitu. Jadi yang lain-lain seperti misalnya bea cukai, ada korupsi seperti yang dikomplain oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, itu setuju. Pengusaha di Indonesia juga tentunya soal urusan pemberantasan korupsi di tengah bea cukai itu pasti akan mendapatkan support luas. Nah tapi hal-hal begini nih soal masalah keuangan, soal QRIS, ada juga Amerika Serikat meminta lebih liberal lagi sektor keuangan kita, padahal 99% bank itu boleh dimiliki oleh asing. Jadi nggak boleh, kita sudah terlalu banyak memberikan konsensus dan regulasi yang lebih lemah pada sektor keuangan. Jadi kalau kemudian Indonesia mempertahankan QRIS, saya kira ini atas nama kepentingan nasional. Amerika Serikat kan sudah banyak ya di sektor lain ya, keuangan juga mereka punya, Freeport juga mereka punya. Jadi untuk QRIS ini jangan diganggu-ganggu gitu. Baik. Sebelumnya pemirsa, kami juga sudah mengundang sebenarnya dari pihak Indonesia, namun belum ada yang bisa hadir dan bergabung dalam dialog pada sore hari ini. Saya mau ke Mas Rizky. Mas Rizky melihat dengan adanya kekhawatiran dari Amerika Serikat dengan adanya layanan keuangan KRIS dan juga GPN, apakah memang sudah seharusnya kita tidak perlu negosiasi terkait dengan hal ini seperti yang dikatakan oleh Mas Bima tadi? Ya, terima kasih Mas Kevin, Mas Bima, selamat sore semua pemirsa. Jadi prinsipnya ini kan judulnya kan negosiasi gitu ya. Judulnya apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat melalui presiden terpilih yang baru, Donald Trump, ini adalah proses untuk menyejajarkan positioning dengan seluruh negara-negara yang dalam tanda kutip dianggap posisinya adalah Amerika korban karena neraca dagangnya minus dibandingkan negara-negara yang mitranya itu. Salah satunya adalah Indonesia. Saya kira item dalam berdialog itu, bernegosiasi, tentu semua pihak menyodorkan banyak item-item gitu. Banyak item yang itu akan digunakan sebagai sarana untuk mencari win-win solution. Nah ini basicnya itu dulu. Saya yakin ada banyak hal karena yang ditonjolkan oleh Donald Trump awalnya kan persoalan ketimpangan neraca dagang yang notabene kalau dibandingkan dengan seluruh
neraca dagang Indonesia di seluruh dunia, itu Amerika cuma lebih kurang sekitar 3% yang barang Indonesia masuk ke Amerika. Nah, jadi saya kira juga secara value tidak terlalu signifikan bagi Indonesia dibandingkan dengan pengiriman ekspor kita ke luar negeri. Nah, kalau bicara tentang apa yang disampaikan Mas Bima tadi berkaitan dengan QRIS dan GPN, ini adalah sebuah produk anak bangsa yang sudah didesain selama lebih kurang untuk GPN itu dimulai tahun 2017 gitu ya, kemudian untuk QRIS dimulai tahun 2019, dan kita mencoba membangun ini dengan sebuah perjuangan yang luar biasa sehingga kemudian terkoneksi hampir dengan seluruh perbankan di dalam negeri, kemudian terkoneksi dengan seluruh gerai-gerai pembayaran yang ada, dan itu kemudian membuat sebuah verifikasi yang terkoneksi dan cepat, efisien, murah, dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Bahkan hari-hari ini sudah berkembang ke negara-negara tetangga, dimanfaatkan oleh pekerja migran kita di luar negeri untuk pembayaran gajinya dan lain sebagainya. Jadi ini memang tentu saya yakin sekali tim negosiator yang dikirim oleh Presiden Prabowo ke Amerika dalam hal ini adalah di bawah kepemimpinan Menko Keuangan dan Menko Perekonomian, itu tentu bisa menjadikan ini sebagai salah satu, justru ini sebagai salah satu alat kekuatan Indonesia gitu ya, bahwa ya disinilah kita memang kedaulatan ekonomi, kedaulatan fiskal kita dipertaruhkan, yang itu tidak bisa digabungkan. Karena bicara tentang masalah Visa Master, apa kerugiannya? Ya pasti, karena mereka kan ada fee-nya gitu ya. Setiap transaksi yang dilakukan melalui kartu kredit, baik itu Visa maupun Master, itu juga ada fee-nya, dan itu tidak dihilangkan. Artinya itu tidak dilarang berlaku di Indonesia gitu. Silahkan aja berkompetisi secara sehat sesuai dengan yang dimauin oleh Amerika sebagai sebuah ekonomi liberal yang itu bersaing secara sehat di pasar. Tentu konsumen dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia atau masyarakat-masyarakat yang bertransaksi dengan Indonesia di negara-negara lain, itu tentu tinggal memilih mau menggunakan yang mana gitu kan, menggunakan QRIS ataukah menggunakan alat-alat bayar yang berhubungan dengan Visa Mastercard dari Amerika. Saya kira itu dasarnya. Baik, Mas Rizky, berarti sebenarnya keberadaan dari QRIS dan juga GPN ini bisa memperkuat posisi ekonomi nasional dong ya, bukan untuk memperlemah sebenarnya. Oh iya jelas, dan itu adalah posisi negosiasi yang cukup ketat gitu loh. Bahwa itu yang harus, menurut saya itu yang harus dipertimbangkan dan dipertahankan oleh tim negosiator kita. Saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, apakah memang ada data konkret yang menunjukkan bahwa penggunaan dari QRIS dan juga GPN ini memang benar-benar berdampak negatif terhadap volume perdagangan luar negeri, khususnya mungkin bagi Amerika nih sekarang? Nggak ada itu, nggak ada. Artinya gini, artinya Donald Trump ini memang seorang negosiator yang coba menggunakan berbagai cara ya, sampai Mangga 2 kan juga dibawa-bawa, itu kan apa itu? Artinya gini, memang pada waktu GPN itu 2017, itu pada 2017 sampai dengan 2022 adalah masa transisi. Jadi 1 Januari 2022 wajib debitur itu dan juga mereka yang menjadi deposan itu wajib memiliki satu kartu yang berlogo GPN. Faktanya hari ini kalau kita buka rekening di bank itu dikasih kok kesempatan untuk memilih, bisa GPN, bisa Visa, bisa Mastercard. Kalau banknya kerjasama dengan Mastercard ada opsi itu, kalau banknya kerjasama dengan Visa itu. Artinya ini sudah sangat terbuka sebenarnya. Jadi kan nggak mematikan perusahaan-perusahaan alat pembayaran Amerika seperti Visa dan Mastercard. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat kan ini merchant discount rate-nya Visa dan Mastercard bisa lebih murah nggak daripada GPN? Kemudian bisa lebih murah nggak transaksinya dibandingkan dengan QRIS, kartu kredit yang ada Visa Mastercard-nya, atau debit yang ada Visa Mastercard-nya? Sebenarnya itu, dan ternyata terjawab. Jadi kalau kita lihat ya, pada kuartal pertama 2025 itu lonjakan orang yang menggunakan QRIS itu 169% secara tahunan. Artinya acceptance atau penerimaan dari QRIS bagi merchant, pelaku usaha termasuk yang usaha mikro, kemudian konsumen itu bagus. Jadi kalau kita tandingkan, ini bukan masalah ini Indonesia melakukan proteksionis dan lain-lain. Memangnya GPN di Amerika Serikat bisa diterima dengan baik begitu? Karena ada proteksi-proteksi alat pembayaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga. Atas dasar apa? Banyak.
Jadi kalau perusahaan switching ataupun alat pembayaran mau buka kantor di Amerika aja syaratnya banyak sekali itu. Ada anti money laundry, anti terorisme, anti ini dan segala macam. Jadi mereka pun melakukan proteksionisme di dalam negaranya Amerika. Sekarang mereka marah-marah dan menggunakan ini sebagai alat menekan Indonesia, ya, sehingga Visa dan Mastercard bisa lebih banyak lagi masuk, bank-bank asing dari Amerika lebih banyak masuk ke sistem pembayaran Indonesia. Jadi saya kira Indonesia sudah terlalu baik lah dengan membuka banyak sekali liberalisasi keuangan itu terhadap pihak asing. Jadi mau ditambah liberal bagaimana lagi gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya pertahanan GPN dan QRIS, saya khawatir keamanan data nasabah kita itu servernya di luar negeri. Kemudian selain itu juga masalah soal berapa banyak fee yang kemudian kita akhirnya keluar menjadi devisa. Itu kan lebih baik dikelola sendiri di dalam negeri, gitu. Baik. Tadi Mas Bima sempat menyinggung soal Donald Trump ini soroti Mangga 2. Kita akan dengarkan informasinya pemirsa. Kamar Dagang Amerika Serikat menyoroti banyaknya peredaran barang palsu di Pasar Mangga 2 Jakarta. Kemendak pun bersiap menindak tegas barang yang tidak layak edar di pasar Indonesia. Pasar Mangga 2 di Jakarta masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti Pasar Mangga 2. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan mengecek dan menindak tegas barang tak layak edar di pasar Indonesia. Ya, tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga ingin haki segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu, tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun seperti itu harus ditegakkan. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya, pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya, kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Ya. Dalam laporan Kamar Dagang Amerika Serikat, pihaknya menyebut lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama barang bajakan masih bebas beredar di pasar Indonesia. AS meminta Indonesia lebih serius dalam memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Baik, saya mau ke Mas Rizky. Mas Rizky, tadi Mas Bima sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa opsi. Bisa menggunakan Visa, Mastercard, KRIS maupun juga GPN. Nah ini kan balik lagi pilihan dari masyarakat kita ternyata memang menginginkan KRIS. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kevin, ini sebetulnya tidak debatable. Persoalan KRIS sama GPN itu adalah sebuah kedaulatan bangsa, kebanggaan kerja-kerja anak bangsa, kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa dari periode sebelumnya yang dilanjutkan oleh sekarang dan berkelanjutan. Saya kira ini sebuah cita-cita yang tidak boleh diingkari. Tadi seperti juga disinggung sama Mas Bima, bahwa ini namanya presiden yang berbackgroundnya bisnismen, dia menyampaikan pokoknya semuanya hal-hal yang aneh-aneh termasuk urusan masalah Mangga 2 dan segala macam itu, ya memang tujuannya memperbanyak item-item untuk duduk di meja perundingan. Jadi saya kira kita nggak usah terlalu rumit kalau bicara tentang KRIS dan GPN. Sudahlah, ini final. Saya yakin pemerintah termasuk di dalamnya adalah yang menjadi negosiator kita, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dan seluruh timnya pasti akan mempertahankan itu. Saya yakin sekali karena ini bukan sesuatu yang bisa didiskusikan. Ada banyak hal lain, itemnya banyak. Ya contoh sederhana aja, misalnya kemarin kan kita juga bisa memberikan sedikit sentilan kepada Apple Store misalnya ya, yang kemudian tidak boleh beredar di sini dan kemudian mereka mau melakukan itu. Jadi saya kira
Indonesia adalah negara besar, pasar yang cukup besar, konsumennya juga cukup besar, jadi nggak usah terlalu khawatir. Tinggal kemudian win-win solutionnya itu adalah bagaimana kita sejajar dalam melakukan perundingan. Kalau bicara tentang masalah kedaulatan dalam negeri, kedaulatan ekonomi Indonesia yang itu berhubungan dengan penataan kita ke dalam negeri, saya kira itu tidak bisa dijadikan bahan untuk negosiasi. Banyak hal lain yang bisa dinegosiasikan. Dan sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa neraca perdagangan Indonesia yang menuju ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat, itu hanya lebih kurang sekitar 3%. Saya juga dalam kesempatan ini ingin menghimbau, jadi ini kita harus bergandeng tangan juga. Kalau seandainya memang pasar Amerika itu lalu kemudian ditutup hanya gara-gara, bukan ditutup sih, menaikkan pajak impor yang begitu luar biasa, yang lebih kan sekitar 45%, punya implikasi kepada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ekspor ke sana, ya kita juga supaya dalam rangka kepentingan bangsa Indonesia, para pengusahanya yang ekspor ke Amerika, geser aja cari tempat pasar yang lain. Banyak sekali pasar yang ada di dunia ini. Jadi saya kira kita perlu bergandeng tangan bersama-sama, pemerintah menjaga kedaulatan ekonomi kita dengan mempertahankan KRIS dan GPN dalam proses negosiasi. Di sisi lain, kita jangan gentar bahwa pasar Amerika tidak satu-satunya pasar yang bisa dijadikan sarana untuk mengirim barang-barang produksi Indonesia ke luar negeri. Saya kira itu. Baik. Berarti dapat dipastikan ya Mas Rizky bahwa KRIS dan GPN tidak akan berubah karena ada laporan nih dari OJK dan juga BI tahun 2023 bahwa memang penggunaan KRIS ini dapat membantu inklusi keuangan terutama bagi UMKM. Mas Rizky. Iya, betul sekali. Jadi itu manfaatnya buat dalam negeri sangat luar biasa karena kita semua kebijakan yang kita ambil di sini tentu berbasis kepada masukan masyarakat. Jadi kalau seandainya itu produksi kita, lalu kemudian masukannya dari masyarakat kita melakukan pembenahannya secara bertahap juga gampang. Beda kalau seandainya lembaga-lembaga yang menangani itu bisa master, itu kan di luar negeri. Mana mungkin kita bisa mempengaruhi dan mengurusin perubahan-perubahan aturan di negara mereka, di perusahaannya luar negeri. Jadi saya kira keunggulannya adalah itu, karena itu produksi kita, regulasinya kita yang buat, infrastrukturnya kita yang buat, penggunanya adalah masyarakat Indonesia. Maka kalau ada apa-apa yang sifatnya untuk memperbaiki karena teknologi itu selalu berkembang pesat, kita mudah juga untuk melakukan revisi, penyesuaian, dan lain sebagainya. Ini kekuatannya di situ, dan itu banyak hal tadi Mas Bima menyampaikan, saya kira semuanya paham lah. Ini masalah perlindungan data, perlindungan konsumen, devisa negara, perputaran uang yang tidak keluar di dalam negeri, dan lain sebagainya. Dan kebijakan apapun, misalnya pemerintah mau menerapkan subsidi pajak, bisa langsung juga. Emang bisa kita kemudian subsidi pajak ke Visa sama Master? Kan nggak bisa juga. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya menjadi concern kami ya, di Komisi 11, dan juga saya yakin seluruh tim negosiator juga pasti concern bahwa dimanapun juga yang namanya produksi milik sendiri, tentu kita akan lebih mudah mengoperasionalkan dan lebih mudah melakukan perbaikan-perbaikan tanpa campur tangan dunia luar. Kalau bicara masalah kesetaraan dan kemudian hubungan antar negara, saya kira ya banyak hal, banyak item-item lain yang bisa dinegosiasikan, yang itu secara bisnis to bisnis juga bisa kita duduk bersama. Dan saya yakin tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tahu mana yang bisa dinegosiasikan dan mana yang tidak bisa dinegosiasikan. Baik, terkait negosiasi, saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, kira-kira perlu langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Tadi seperti disampaikan Mas Rizky dari Menteri Keuangan dan juga Menko Perekonomian telah ke Amerika Serikat. Apa yang perlu dilakukan, diplomasi seperti apa yang dilakukan? Jadi ini sebelum itu saya begini, kita kan semua dalam posisi sebenarnya membela kepentingan Indonesia agar masalah QRIS ini clear. Jangan bawa KRIS ke meja perundingan gitu. Tapi statement dari Bank Indonesia ini harus diingatkan juga. Ini buat apa Bank Indonesia justru, kalau Amerika Serikat siap kerjasama, dari dulu kan terbuka kerjasama itu. Jadi seolah Indonesia agak melunak. Jadi seolah Indonesia tidak dalam posisi defensif membela KRIS dan kemudian GPN. Nah, kalau terkait dengan negosiasi apa, kita tarik masalah perang dagang ini satu bukan hanya masalah neraca barang. Tapi sekarang sudah masuk ke jasa. Lebih besar lagi, ini adalah perang geopolitik, perang pengaruh geopolitik. Jadi harusnya nggak usah bicara terkait dengan peritilan-peritilan Mangga 2, peritilan-peritilan soal QRIS GPN. Langsung saja delegasi Indonesia itu langsung bilang, kalau Amerika Serikat benci dengan Indonesia, dan kita sebelumnya dalam sejarah nggak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat.
Maka Indonesia jangan salah, kita makin berpihak, makin dekat kepada BRICS yang menjadi mortal enemy-nya Amerika Serikat. Itu yang harus diingatkan. Laut Cina Selatan harus dibawa dalam meja perundingan. Kalau Amerika tidak menganggap Indonesia sebagai teman yang strategis, dikenakan tarif terlalu tinggi, ini jangan salahkan Laut Cina Selatan ini nggak akan ada perimbangan lagi antara Amerika versus China. Jadi ini kita harus masukkan, ini bukan masalah ekonomi, kan Bu Sri Mulyani juga sudah bilang, ini nggak ada ilmu ekonominya soal perang dagang. Jadi pemerintah ini menanggapinya, ini masalahnya gini, pemerintah itu menanggapinya, termasuk yang dikirim ke Washington, itu menanggapinya ini masalah ekonomi. Ini masalah non-tarif barrier, ini masalah perdagangan, barang, dan jasa. Jadi tidak mengikuti alurnya Trump. Nah sekarang kita menghadapi challenge juga, selain harus memastikan kita punya teman yang lebih banyak, kita punya challenge juga. China itu marah-marah dengan banyak negara karena membuka diplomasi dagang itu dengan Trump. Jadi ini situasi yang membuat kita harus berpikir, nggak Cina deh, nggak Amerika Serikat, kepentingan nasional Indonesia yang harus kemudian didudukan pertama. Jadi kita nggak ikut ke Cina, nggak ikut ke Amerika Serikat. Kalau perlu, trading block kita yang harus dimanfaatkan adalah ASEAN. Intra-trade atau perdagangan di dalam ASEAN itu baru 18% dari total ekspor non-migas. Kenapa nggak kita bicara lebih banyak dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Filipina? Ini saya kira ya, jadi dari awal kita terlalu terbawa suasana pemerintah ini itu dengan negosiasi yang ingin dimainkan Trump untuk urusan-urusan yang remeh-temeh. Memangnya soal barang bajakan di Mangga 2, masalah soal QRIS dan GPN di negara lain, India, China tadi itu juga melakukan hal yang sama untuk proteksi. Kenapa Indonesia terlalu menggunakan ini dan menanggapi isu itu dari sisi pemerintah? Kalau sebagai pengamat kita tanggapi soal QRIS dan lain-lain masih oke lah. Tapi kalau Bank Indonesia kemudian dalam posisi justru agak melunak dan ingin membuka kerjasama soal sistem pembayaran dengan Amerika, asal investasi dari Amerikanya siap, ini saya kira udah 1-0 gitu ya. Ikuti permainan atau irama dari perang yang ingin dilakukan Trump, karena tujuannya ke sana. Oke, saya terakhir mau ke Mas Rizky. BI agak melunak dan kita sudah 1-0 dari Amerika Serikat. Tanggapan Anda terakhir, Mas Rizky? Ya, bahasa negosiasi itu kan seperti saya sampaikan di awal tadi, yang namanya negosiasi itemnya kan harus banyak. Jadi kita kan harus tahu kapan maju, kapan mundur. Jadi saya kira saya tidak mau berburuk sangka dengan tafsir yang diberikan, statement yang diberikan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan sebagainya. Tapi saya berprinsip kepada keyakinan bahwa dalam setiap pertemuan-pertemuan kami di Komisi 11 dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan dan seluruh jajaran-jajaran yang ada, itu kesamaan pandang bahwa kalau kita judulnya hari ini adalah GPN dan KRIS, itu kesamaan pandang bahwa ini sama-sama sebuah produk bangsa yang yang dibanggakan oleh semua pihak. Saya kira itu sudah selesai. Kemudian bicara tentang masalah blocking tadi Mas Bima menyinggung tentang itu, saya kira itu UUD kita 1945 itu sudah jelas bahwa kita tidak ngeblok kemanapun, kita adalah negara non-blok, kita adalah dekat dengan semua pihak. Tapi saya kira ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya kepada pemerintah saja, tapi ini kebijakan ini pasti punya implikasi. Apapun yang nanti diputuskan pada meja perundingan pasti punya implikasi di dalam dunia usaha. Nah, saya kira kita semua dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi kita, maka saya menganjurkan bahwa tadi sempat disinggung sama Mas Bima gitu, bahwa kita punya pasar lain, tidak hanya Amerika, kita punya pasar di ASEAN kita. Nah, kita juga meng-appeal kepada seluruh pengusaha-pengusaha, dan selain pemerintah tentu harus memberikan insentif, kemudahan untuk ekspor-ekspor, untuk membuka pasar baru selain Amerika, sehingga pada posisi negosiasinya menjadi apple to apple. Saya kira tadi singgungan tentang masalah Cina itu juga berbahaya. Kita kalau seandainya terlalu lunak, terlalu longgar, nanti Cina juga bisa berbalas juga. Kan saya juga sudah membaca juga statement bahwa negara-negara yang negosiasi terlalu lunak dengan Amerika, maka Cina akan melakukan tarif balasan, misalnya seperti itu, akan memberikan, ini kan juga persoalan. Jadi ini saya kira negosiasi yang harus pada posisi yang sangat
lincah, tenang, lentur, jangan terlalu emosional. Tapi bicara tentang masalah kedaulatan ekonomi, saya kira kita semua, baik saya, Mas Bima, tim dari iNews dan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi pemerintah, saya kira kita semua sudah clear 100% kedaulatan ekonomi Indonesia yang direpresentasikan melalui GPN dan KRIS tidak bisa diganggu-gugat di dalam meja diskusi. Saya kira itu. Baik. Tentunya kita harapkan yang terbaik dari negosiasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk tetap menjaga kedaulatan ekonomi negara kita. Terima kasih Mas Bima, Mas Rizky telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore.